Kita akan membaca firman Tuhan malam ini dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Semua sudah dapat amin? Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Judul khotbah yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah Yesus adalah kebutuhan manusia. Mari kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Yesus adalah kebutuhan manusia. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak hanya sumber kebutuhan bagi manusia, tetapi Yesus adalah kebutuhan bagi semua manusia. Dia adalah solusi dari segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Karena semua yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalam Yesus. Paulus menegaskan dalam Kolose 2:3 di situ dikatakan, sebab di dalam Dialah atau sebab di dalam Yesuslah tersembunyi segala hikmat, segala harta, hikmat dan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam konteks ini kita melihat Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia datang supaya semua domba-dombanya atau semua orang-orang yang percaya kepadanya mempunyai hidup kekal dan menjamin kebutuhan bahkan kelimpahan berkat bagi semua domba-dombanya atau bagi semua orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak seperti orang-orang Farisi yang hanya untuk mendapatkan sesuatu dari orang-orang atau dari domba-domba yang digembalakannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, dalam Alkitab atau dalam konteks ini kita membaca beberapa statement dari Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa Yesus adalah kebutuhan bagi manusia. Tidak hanya sekedar sumber dari kebutuhan bagi manusia, tetapi Yesus adalah kebutuhan bagi manusia. Yang pertama, di ayat 11 situ dikatakan, di ayat 11 dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Bapak Saudara, dia memberikan sebuah penegasan, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus memastikan bahwa dirinya adalah gembala yang baik karena dia memastikan keselamatan bagi domba-dombanya. Di situ dikatakan bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah sebabnya mengapa Yesus mati di kayu salib. Untuk apa Bapak Saudara? Untuk memberikan keselamatan bagi domba-dombanya, supaya domba-dombanya tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang mati masuk neraka, tetapi semua beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Bapak Saudara, dia juga memastikan tentang keamanan domba-dombanya. Dia memastikan keamanan kita Bapak Ibu dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari api neraka, dari penghukuman kekal di dalam neraka, tetapi dia juga memastikan keamanan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah sebabnya dia mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan kamu, aku sekali-kali tidak membiarkan kamu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Yesus mau memastikan tentang keamanan orang-orang yang percaya kepadanya, keamanan daripada domba-domba gembalaannya, domba-domba peliharaannya. Dia juga mau memastikan tentang kesehatan domba-dombanya Bapak Ibu Saudara. Ya, dia selalu mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus semua penyakit-penyakit atau sakit penyakit dalam tubuh kita disembuhkannya. Amin Bapak Ibu. Dia juga memastikan mengenai kecukupan kebutuhan bagi domba-dombanya. Dalam Mazmur pasal 23, di situ Raja Daud mengungkapkan tentang keyakinannya, tentang pengalamannya bagaimana Allah mencukupi kebutuhannya. Dia mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Dia membimbing aku ke air tenang. Bapak Ibu Saudara, Yesus memastikan semua kebutuhan-kebutuhan kita
kebutuhan jasmani kita. Yang membuat kita menderita Bapak Ibu Saudara bukan karena kita kekurangan kebutuhan kita, tetapi karena kita berusaha supaya keinginan kita terpenuhi semuanya. Saya percaya kalau berbicara soal kebutuhan, Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Dengan berbagai macam cara Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Hanya keinginan kita terlalu banyak sehingga membuat kita stres, membuat kita frustrasi Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, supaya berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita mendapatkan yang cukup Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah doa Bapa kami. Orang mengatakan bahwa kalau kita mengatakan berikan kami makanan kami yang berlimpah-limpah, itu bukan doa Bapa kami, itu adalah doa Bapa kami. Nah Bapak Ibu Saudara, dia juga mengatakan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namaku. Ini adalah pengalaman Daud dan iman Daud bahwa Allah yang disembah di dalam Yesus Kristus Tuhan memastikan tentang penyegaran jiwanya Bapak Ibu Saudara, tentang kebutuhannya terpenuhi, baik itu kebutuhan rohani maupun kebutuhan secara jasmani. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Presiden Soekarno pernah berpidato. Dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan gembala yang baik. Pada waktu dia mengatakan Yesus bukan gembala yang baik, semua orang terdiam. Mungkin ada yang marah, tetapi berikutnya dia mengatakan dia bukan saja gembala yang baik, tetapi dia adalah gembala yang terbaik. Semua orang bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ini seorang presiden yang sangat hebat, yang luar biasa, yang terinspirasi dengan Yesus Bapak Ibu. Baik ajaran Yesus, kehidupan Yesus, teladan hidup Yesus, dia sangat terinspirasi Bapak Ibu Saudara, Presiden Soekarno itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, statement yang kedua dia mengatakan akulah pintu. Ini luar biasa, di ayat 9. Dia mengatakan apa Bapak Ibu? Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput Bapak Ibu Saudara. Di sini Yesus menegaskan bahwa dia adalah pintu, karena hanya melalui Yesus semua domba-dombanya akan bisa masuk ke dalam kandang. Pintu yang terbaik, pintu yang memastikan keselamatan domba-dombanya adalah Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dalam Injil Lukas juga pasal 13 ayat 24, di situ Yesus mengatakan begini. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Dia menegaskan luar biasa Bapak Ibu Saudara mengenai pribadi Yesus sebagai pintu bagi domba-domba, bagi orang-orang percaya, yang memastikan orang-orang percaya menikmati kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara. Melalui Yesus domba-dombanya tidak bakalan tersesat Bapak Ibu Saudara. Melalui Yesus domba-dombanya menemukan padang rumput, tidak akan mengalami ketersesatan ketika domba-dombanya mengikuti Yesus. Domba-domba yang sesat itu adalah domba-domba yang tidak mengikuti Yesus. Tapi kalau domba-domba yang mengikuti Yesus dijamin untuk tidak pernah tersesat Bapak Ibu Saudara. Ya, dulu waktu saya tinggal di Jakarta Bapak Ibu, saya kerja, awal-awal saya kerja di Jakarta. Hari pertama saya kerja di Jakarta Bapak Ibu, saya ditugaskan untuk pergi ke suatu bank dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur Bapak Ibu. Saya pergi pagi pulang malam. Bukan karena jauhnya Bapak Ibu, tapi karena saya tersesat. Waktu itu pun belum ada Google Map Bapak Ibu. Ya, hanya feeling saja arahnya kemana. Namanya Jakarta banyak sekali jalan-jalannya, membuat orang mudah tersesat. Tetapi di dalam Yesus Bapak Ibu Saudara, Yesus memastikan bahwa semua domba-dombanya, semua orang-orang yang mengikutinya, semua orang-orang yang percaya kepadanya, dijamin tidak ada yang tersesat ketika domba-dombanya mau mengikuti tuntunan daripada Tuhan Yesus. Dia juga mengatakan, akulah jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat 6, dia memastikan Bapak Ibu Saudara supaya semua orang-orang yang percaya kepadanya
dijamin selamat masuk surga. Bukan mudah-mudahan Bapak Ibu, amin. Itu sebabnya jangan ada seorang pun yang meninggalkan Yesus. Jangan ada seorang pun yang menukarkan Yesus dengan apapun, baik dengan laki-laki, baik dengan perempuan, baik dengan jabatan, dengan harta kekayaan. Karena nilai keselamatan di dalam Yesus tidak ada yang bandingannya dengan harta kekayaan atau dengan siapapun yang kita kagumi di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Yesus juga menegaskan, membuat statement, akulah terang dunia. Ini adalah sebuah statement yang menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang merupakan kebutuhan bagi manusia. Dia mengatakan akulah terang dunia dalam Yohanes 8 ayat 12. Di situ dikatakan, maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Pasal 9 ayat 5 di situ dikatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus memberikan sebuah kepastian kepada semua orang-orang percaya kepadanya, bahwa semua orang yang mengikutinya dijamin untuk tidak dikuasai oleh kegelapan. Amin Bapak Ibu. Kita semua yang hidup di dalam Tuhan, Yesus menjamin kuasa kegelapan tidak akan berkuasa atas kita. Kuasa kegelapan tidak akan pernah bisa menyentuh kita. Karena apa Bapak Ibu? Yesus adalah terang bagi kita. Yesus adalah penolong bagi kita. Yesus adalah pembela bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Paulus mengatakan dalam Roma pasal 8, dia mengatakan baik maut, baik pedang, kelaparankah, bencanakah, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini adalah sebuah statement yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia memiliki iman yang hebat tentang siapa Yesus Kristus bagi dirinya Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan akulah terang dunia. Yesus menjamin bahwa semua orang-orang yang percaya kepadanya tidak ada satupun yang bisa dikuasai oleh kuasa kegelapan Bapak Ibu. Walaupun iblis itu ada di mana-mana, ada di luar sana, tetapi ingatlah, tidak ada seorang pun dari antara kita yang bisa dijamah atau disentuh oleh iblis tanpa seizin Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yesus sudah menjamin melalui berita Injil pada malam hari ini bahwa iblis atau kuasa kegelapan tidak akan pernah dapat menyentuh kita, tidak akan pernah dapat menyesatkan kita Bapak Ibu Saudara, kecuali kalau kita tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah statement yang sangat luar biasa dari Yesus Bapak Ibu Saudara mengenai pribadinya, yang menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya kebutuhan bagi manusia. Dia bukan salah satu kebutuhan bagi manusia. Dia juga bukan hanya sekedar sumber kebutuhan bagi manusia, tetapi Yesus adalah satu-satunya kebutuhan bagi manusia Bapak Ibu Saudara. Jadi ini penting sekali bagi kita. Dulu dua orang Papua dalam cerita ya Bapak Ibu, ada dua orang Papua yang bertengkar gara-gara matahari. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, mereka sedang menjemur pakaian. Tiba-tiba mataharinya itu Bapak Ibu Saudara tidak lagi panas, mulai redup Bapak Ibu. Akhirnya suasananya mereka melihat bahwa pakaian mereka tidak bisa kering kalau mataharinya seperti ini. Lalu mereka protes Bapak Ibu Saudara. Satu mengatakan begini, kenapa Tuhan Allah ciptakan cuma satu matahari? Kalau seandainya Tuhan ciptakan dua matahari, satunya redup, satunya masih terang, maka pakaian kita yang sedang basah ini bisa kering semuanya dalam hari ini. Satu mengatakan nyeletuk, dia mengatakan begini, Tuhan sudah ciptakan satu aja matahari, kita ini sudah gosong, apalagi kalau Tuhan ciptakan dua, apa jadinya kita? Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang kelima, Yesus membuat statement tentang sebuah ungkapan Bapak Ibu Saudara yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah kebutuhan bagi manusia, tidak hanya sekedar sumber dari kebutuhan bagi manusia Bapak Ibu. Dia mengatakan di ayat di Yohanes 6 ayat 35,
Yohanes 6 ayat 35 yang mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi." Perhatikan Bapak Ibu, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lalu ayat 48 di situ dia katakan, "Akulah roti hidup." Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini Yesus mau memastikan bahwa semua orang-orang yang percaya kepada Yesus dijamin jiwanya mengalami kepuasan, Bapak Ibu. Dijamin jiwanya mengalami kekenyangan, Bapak Ibu, secara rohani. Bapak Ibu Saudara, kepuasan jiwa mempengaruhi kepuasan seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu. Kepuasan batin itu tidak bisa dipuaskan oleh apapun yang kita miliki dalam hidup ini. Kepuasan batin hanya bisa kita alami, hanya bisa kita rasakan hanya melalui Yesus, Bapak Ibu. Ketika Yesus ada di dalam diri kita, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, semua orang-orang yang percaya kepadanya, semua kita yang menyembahnya, semua kita yang mengikut Yesus, Tuhan menjamin untuk kepuasan jiwa kita. Tuhan menjamin untuk kepuasan batin kita, Bapak Ibu Saudara. Orang mengatakan bahwa di dalam jiwa kita, dalam jiwa kita terdapat banyak ruangan-ruangan yang diisi, Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai macam keinginan dan kebutuhan bagi manusia. Tetapi ada satu ruangan dalam diri manusia yang membuat manusia itu bahagia dalam hidupnya, yang membuat manusia itu bisa menikmati apapun keadaan hidupnya. Ketika ruangan itu diisi oleh Yesus, Bapak Ibu, maka manusia akan menikmati kehidupan apapun keadaan dalam kehidupan di muka bumi ini. Tetapi kalau ruangan itu tidak diisi oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat manusia hidup di dalam berbagai macam depresi, frustrasi, stres dan sebagainya. Sekalipun dia memiliki segala sesuatu yang diinginkannya, sekalipun dia sudah memiliki segala sesuatu yang dia butuhkan, Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus yang bisa menjamin kepuasan di dalam batin kita. Amin, Bapak Ibu. Hanya Yesus yang menjamin kepuasan di dalam jiwa kita. Itulah sebabnya dia mengatakan, "Akulah roti. Akulah roti hidup." Bukan roti yang dijual di toko-toko, tapi roti hidup, roti yang turun dari surga. Ini adalah roti yang tertulis, Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah roti hidup. Roti yang hidup, ini adalah roti yang tertulis. Amin. Semua orang yang membaca roti yang tertulis ini, dia akan menikmati aliran-aliran sungai kehidupan di dalam jiwanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mendorong terus Bapak Ibu Saudara, jangan pernah malas untuk membaca roti kehidupan yang tertulis di dalam Alkitab ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, seorang tokoh agama yang lain, Bapak Ibu Saudara, dia pernah mengatakan begini, mengapa orang-orang Yahudi itu cerdas, sangat cerdas, lebih cerdas dari bangsa manapun di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, dia mengatakan menurut kajiannya, salah satu alasan mengapa orang-orang Yahudi itu lebih cerdas dari bangsa manapun di muka bumi itu adalah ada satu makanan yang tidak pernah dimakan oleh bangsa manapun di muka bumi ini. Apa makanan itu, Bapak Ibu? Mana? Mana, Bapak Ibu Saudara? Waktu orang-orang Israel pulang dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, di padang gurun, Allah pernah memberikan kepada mereka makanan yang turun dari surga pada waktu itu, namanya mana. Mana itu dimakan oleh orang-orang Israel, Bapak Ibu. Dan mana itu adalah gambaran tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah mana yang turun dari surga, makanan yang turun dari surga, Bapak Ibu, untuk memberikan kepuasan bagi jiwa manusia. Dan yang membuat orang-orang percaya kepada Yesus cerdas, lebih cerdas daripada orang-orang manapun, Bapak Ibu Saudara, karena mana itu, karena firman Allah. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Yesus adalah mana yang hidup. Yesus adalah roti yang hidup, Bapak Ibu, yang turun dari surga. Dan Alkitab kita ini adalah roti yang tertulis, Bapak Ibu.
Setiap orang yang membaca firman Allah, setiap orang yang merenungkan firman Allah, setiap orang yang melakukan firman Allah, dia pasti diberkati. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3, di situ firman Tuhan mengatakan, mereka yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan, mereka yang kesukaannya merenungkan firman Allah, di situ dikatakan bahwa mereka akan diberkati Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat, mereka pasti berhasil. Karena apa? Yang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan atas petunjuk Tuhan, atas tuntunan Tuhan, mereka pasti berhasil. Pada waktu Yosua dituntun oleh Tuhan menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, Bapak Saudara, satu pesan Tuhan kepada Yosua, janganlah kau lupa memperkatakan Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam, maka perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berhasil. Bapak Ibu Saudara, salah satu alasan yang membuat kita bisa berhasil, membuat kita sukses dalam hal ini adalah karena firman Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mencintai firman Allah, membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, terlebih lagi melakukan firman Allah, serta jangan lupa, kalau Bapak Ibu sudah diberkati melalui firman Allah, Bapak Ibu ceritakan kepada orang lain, supaya banyak orang diberkati melalui firman Allah. Setiap hari saya membagikan renungan sejenak, Bapak Ibu. Renungan sejenak itu saya buat melalui video, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya semua jemaat yang menonton, mendengarkan renungan itu, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka puas, Bapak Ibu Saudara. Ya, harapan saya supaya Bapak Ibu Saudara miliki kerinduan untuk menikmati firman Allah setiap hari. Sebelum berangkat kerja, sebelum memulai aktivitas apapun, saya mendorong Bapak Ibu Saudara, manfaatkan kesempatan untuk membaca surat cinta dari Tuhan Yesus. Amin. Untuk membaca roti yang tertulis ini, untuk menikmati roti yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu akan menikmati kenikmatan, ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam jiwa Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami kedamaian, ketentraman, ketenangan di dalam jiwa Bapak Ibu akan melaksanakan aktivitas dengan baik, dengan lancar dan sukses. Apapun masalah Bapak Ibu tidak akan pernah membuat Bapak Ibu bisa goyah, karena ada ketenangan, ada kedamaian yang memenuhi jiwa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak sia-sia kalau kita mengikuti Yesus. Amin. Tidak sia-sia ketika Bapak Ibu mengikuti Yesus. Tidak sia-sia ketika Bapak Ibu melayani Tuhan Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa di surga. Ia akan dihormati, dimuliakan oleh Bapa di surga. Bapak Saudara, pelayan-pelayan Tuhan, semangatlah melayani Tuhan. Amin. Terus bersemangat melayani Tuhan. Jangan pernah patah semangat. Gaspol. Seperti Roma 12 ayat 11, di situ firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajaan dan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gaspol, amin. Jangan putus asa, apapun keadaannya, apapun masalah Bapak Ibu, tetap setia melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus menjamin bahwa Tuhan Yesus menjamin bahwa setiap orang yang melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa di surga. Jadi mari kita semangat melayani Tuhan, semangat bersaksi, semangat beritakan Injil, semangat memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.